Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Kusumaningrum. Saya guru dari SMK Kasdam Jaya. Saya akan men-share kembali apa yang sudah dapat selama saya mengikuti pelatihan di Damba P4TKA IPA Bandung. Oke, izin share ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, sudah terlihat belum Bapak Ibu layarnya? Sudah, Bu. Sudah belum ya Bapak Ibu? Oke. Sudah terlihat, Bu. Oke, ya. Oke, pelatihan di Damba yang saya ikut kemarin yaitu tentang misi ke luar angkasa untuk mata pelajaran kimia di SMA. Di Damba itu sendiri punya singkatan Diklat Daring Masif dan Terbuka P4TK IPA. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nanti ke dalamnya, program di Damba ini ternyata tidak hanya kalau yang saya lihat tidak hanya untuk pelajaran IPA saja, tapi ada pelajaran yang umum seperti media pembelajaran. Jadi bisa tetap diterapkan di pelajaran Bapak dan Ibu ajarkan kepada anak-anak. Nah, di sini kan saya akan paparkan sedikit tentang pengenalan di Damba, terus pembelajaran STEM sama penerapannya STEM itu sendiri di pelajaran kimia yaitu misi keluar angkasa. Nah, jadi kalau di Damba itu sebenarnya gini, sama seperti kalau Bapak Ibu ikut diklat pada umumnya, kalau secara online. Jadi pembelajaran yang ada di dalam LMS begitu, lalu diselenggarakannya oleh P4TK IPA. Nah, lalu di situ di dalamnya disuguhkan ada beberapa materi, terus ada video juga, terus ada diskusi tanya jawab, dan di akhir babnya ya istilahnya itu ada kuis gitu. Jadi kita bisa evaluasi apakah yang sudah kita pelajari itu benar atau enggak gitu. Dengan nilainya dan serta beberapa penugasannya gitu. Nah, tujuannya sebenarnya balik lagi ke kita juga. Jadi sebenarnya untuk ningkatin profesionalitas kita sebagai guru, terus bisa juga buat menguasai kompetensi pedagogik sama profesionalnya, terus bisa nanti kita terapkan pada saat kita mengajar juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, peserta di Damba, jadi tadi baik lagi tidak selalu harus guru IPA. Jadi intinya ada yang bisa ikut adalah PTK dan komunitas dari seluruh kabupaten atau kota yang masing-masing yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang kalau nanti pada saat di Damba, saya kan ikutan di Damba yang angkatan ke-9. Mungkin berikutnya nanti ada di Damba yang angkatan ke-10, Bapak Ibu bisa ikut. Kalau pada saat pendaftarannya dibuka, nanti buka akunnya, bikin akun, terus nanti pilih mau materi tentang apa yang dibuka, nanti biasanya ntar kelihatan lolos atau enggak gitu, buat jadi pesertanya. Nah, di Damba itu sendiri dilaksanainnya selama 3 minggu atau setara dengan 36 JP. Gitu. Nanti setelah itu dilakukan diseminasi. Nah, cara pendaftarannya Bapak Ibu bisa klik di link yang di sini p4tkipa.kemdikbud.go.id. Oke, sebentar kita coba buka webnya ya Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu share screen saya? Jadi kalau langsung aja tinggal cari di Google P4TK IPA, masuk ke sini, webnya. Bentar. Kalau ini mungkin kayaknya lebih banyak ke IPA-nya ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa share juga untuk Bapak guru yang mengajar di bidang IPA juga di sekolah Ibu masing-masing juga.
di tempat mengajar Bapak Ibu selain di Kesdam Jaya. Nah, di sini ada untuk yang di bagian labnya. Nah, di sini saya ikut yang bagian yang di Damba di sini. Kalau kita klik di Dambanya, nah nih di Damba itu di sini tentang pelatihan lah intinya. Ini saya ikut lagi angkatan yang 9. Materinya sebenarnya bisa kita lihat di sini. Materinya untuk yang sekarang nih, angkatan yang 9 yang saya, ada tingkat SD, SMP, nah terus ini dipisahkan berdasarkan mapel. Ada fisika, biologi, kimia, dan ini tentang media pembelajaran sama umum. Gitu. Karena kita tingkat SMK, mungkin fisika, kimia, biologi berarti bisa dilihat. Nah, ini yang bagian yang tadi tentang media pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang mungkin mau belajar, ada yang tentang whiteboard animation, terus media pembelajaran PET untuk mengajar fisika, terus nih pembelajaran IPA berbasis computational thinking, ada multimedia interaktif buat anak SD, ngajar SD, sama tata surya. Nah, selain itu, kita balik lagi, kalau misalnya buat yang umum. Untuk yang umum, nih ada yang buat tingkatin pedagogik, ada tentang nih analisis dan penyusunan soal PG, basis kompetensi ilmiah, ada keterampilan komunikasi, buat nih keterampilan proses IPA. Nah, mungkin buat Bapak Ancep nih bisa nih untuk yang karena kebetulan kita kan SMK ya, terus bagian keperawatan juga, mungkin bisa ngikut yang ini, pendidikan kesehatan reproduksi remaja umum. Ada 2 kelas, ada kelas A sama kelas B. Tuh. Terus ini tentang desain pembelajaran flip classroom pakai Moodle. Gitu. Terus bentar, saya tampilkan dulu. Kalau untuk yang fisika, nih ada pakai software tracker buat pembelajaran fisika. Ada 2 kelas nih, ada kelas A sama kelas B, sama tentang pembelajaran fluida. Kalau untuk yang biologinya di angkatan 9 itu yang dibuka tentang perubahan lingkungan berorientasi HOT sama KTI atau karya tulis ilmiah untuk guru biologi. Gitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya pengumumannya ada di web yang tadi, P4TKA ini. Terus nanti biasanya dikasih link untuk yang pendaftaran tinggal di situ. Gitu. Nanti dilihat hasil pengumumannya lolos atau enggak, nanti baru kita bisa mengikuti pelatihannya gitu, secara online. Jadi mereka ada LMS-nya sendiri dari berdasarkan akun yang tadi kita buat. Gitu. Oke, saya lanjutkan ke ini saja ya, Bapak Ibu, bentar. Kita masuk ke pembelajaran STEM-nya itu sendiri. Oke, STEM mungkin seperti bagi Bu Suri bukan hal yang baru atau guru yang lain, tapi mungkin kalau bagi Pancep mungkin baru dengar kali ya. STEM itu kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi bagaimana caranya memadukan 4 pokok ini, Science, Technology, Engineering, and Mathematics dalam suatu pembelajaran di mata pelajaran yang kita ampu. Nah, awalnya kita lihat dari STEM 1.0, STEM ini tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi STEM. Tapi awalnya itu adalah Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik itu dipelajari terpisah. Lalu dalam perkembangannya ternyata Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik itu ternyata beririsan. Oke, contohnya saja produk dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita butuh STEM itu misalnya kayak termos. Termos kan yang kita tahu ya Bapak Ibu kan seperti dia bisa menyimpan cairan panas tapi disimpan dalam suatu botol gitu kan ya. Gitu. Nah, berarti kan berawal dari masalah ada manusia itu kepengen atau ingin membawa air panas dalam suatu botol dan dibawa bisa bawa kemana-mana gitu kan. Nah, terus kan dari sisi sainsnya mungkin kan ini ilmu fisika nih yang bermain tentang perubahan kalor. Lalu teknologinya apa? Nah, sisi teknologinya adalah tentang membuat termos itu sendiri. Nah, engineering-nya yaitu tentang apa? Engineering-nya yaitu tentang
bagaimana dia mempelajari tentang mesinnya, mesin pembuat termosnya, desainnya seperti apa, nah itu ke engineering larinya. Nah, matematik. Nah, sisi matematik dari produk termos itu sendiri adalah tentang volumenya. Berapa sih volume yang dibutuhkan untuk membuat satu termos gitu. Dan kalau misalnya volume termosnya makin besar, kira-kira wadah yang menyelimuti biar dia minuman itu tetap panas gimana ya? Nah, itu dihitung secara matematikanya. Nah, jadi pada umumnya karakteristik STEM itu nih ada poin-poinnya, ada harus terintegrasi dari sains, teknologi, engineering, dan matematik, terus ada kontekstualnya, dan rata-rata pembelajarannya adalah berbasis proyek gitu. Jadi ngasih tugas ke anak untuk membuat suatu rangkaian dari suatu masalah istilahnya gitu. Nah, terus menyiapkan siswa untuk jadi SDM yang mampu dan terintegratif, terus mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis gitu. Pembelajaran STEM ini biasanya diawali dengan adanya identifikasi masalah, lalu nanti siswa bersama guru akan bertukar pikiran, lalu melakukan desain, terus dikonstruk ya, dibuat gitu kan. Nah, lalu diuji coba, dites atau dievaluasi. Nah, nanti kan pada saat produk itu dicoba, kan nanti bisa ada perbaikan. Nah, itu bisa jadi ada desain ulang, lalu dikonstruk lagi, dibikin lagi, atau misalnya nanti dia mendapat berbagai solusi dari hasil pengujian ini. Nah, model pembelajaran dengan pendekatan STEM itu di sini saya diberikan ada 3. Ada yang berdasarkan dengan model PJBL, yaitu dari Labourage, ada yang problem based learning, yang basic yang biasa sudah kita tahu ya Bapak Ibu, terus ada morning learning cycle 5E. Nah, pertama jadi awalnya gini, ini ada yang namanya engineering design process. Jadi engineering design process ini adalah seperti bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai insinyur yang ingin membuat produk gitu. Nah, kita melatih siswa nih untuk bikin produk itu gitu. Jadi langkah pertama nih, pasti dia identifikasi dulu masalahnya. Terus dia kumpulin informasinya, terus identifikasi solusi-solusi yang memungkinkan, terus dia bikin prototipe atau model atau desainnya, terus dia uji coba. Nah, kalau udah diuji coba terus dia sempurnakan, kan biasanya suka dapat ya saran, kritik, dan sebagainya, dan dia tahu kelemahan-kelemahan dari prototipe yang sudah dia buat, lalu dia komunikasi. Komunikasinya itu kalau di siswa itu kan bisa dalam bentuk menjelaskan ya, atau presentasi ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk model yang PJBL dari laborasi ini sebenarnya ini ada 5 poin atau 5 sintak yang akan dimasukkan ke dalam RPP nanti. Ada reflection, research, discovery, application, dan communication. Nah, kalau ini model 5E ada engagement, exploration, explanation, elaboration, sama evaluation. Nah, untuk yang model PJBL, yang laboratory sama 5E, kalau kita terapkan, penerapan EDP-nya yang tadi, ya, dengan memposisikan diri kita sebagai seorang insinyur. Nah, di sini kalau PJBL yang STEM tadi, nah menentukan masalah itu masuk ke sintaknya refleksi gitu. Nah, terus nanti kalau di PJBL STEM-nya dia melakukan penelitian, ini kita lihat nih dari permasalahannya, kita ngeliat background-nya, latar belakangnya. Nah, terus kita melakukan discovery ya, penemuan gitulah. Penemuan kayak meneliti dulu gitu. Nah, di sini menelitinya itu dianggap sebagai rencana untuk mengatasi masalah yang tadi kalau dari sisi EDP-nya. Nah, terus untuk aplikasinya di sintak yang aplikasi itu adalah yang termasuk adalah membuat model, terus kita buat prototipe-nya atau modelnya, terus kita refleksi juga atau redesign atau memperbaiki prototipe tadi yang sudah kita buat jika ada kekurangan. Nah, lalu kita komunikasikan lagi ya
di bagian komunikasi itu bisa berupa lagi refleksi lagi dan redesign lagi sama komunikasi atau presentasi kepada siswa atau kelompok yang lain gitu. Nah, di sini kemarin saya sudah sempat buat kimia yang misi luar angkasa, ada bentuk RPP-nya, bahan ajar, sama LKPD-nya. Oke, ntar saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Bentar. Oke. Bentar. Nah, ya. Assalamualaikum, izin Pak Bagus. Ya, oke. Ini Bapak Ibu RPP yang sudah saya buat tadi. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. RPP-nya di sini saya buatkan pembuatan prototipe misi keluar angkasa. Ini masuknya ke materi hukum dasar kimia. Jadi di sini posisinya saya bikin RPP-nya itu anak-anak sudah belajar tentang hukum dasar kimia dan sudah latihan soal juga. Jadi mereka fokus ke pembuatan prototipenya saja. Gitu. Nah, ini indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya. Mereka akan bikin stimulasi sistem daur ulang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya, Bergabung ya, ya, terlambat. iya nggak apa-apa, Pak. Ya, Tapi kasih, saya Pak. nggak bisa sampai selesai ya, jam Iya, 4 kuliah. iya, Pak. Siap, Pak. Lanjutkan, Ya, Bu lanjut. Novi. Iya, Pak. Terus di indikator ini siswa diminta untuk membangun dan menguji filter yang bisa menangkap CO2. Jadi kan gini, pada dasarnya kalau kita keluar angkasa, kan kita suka berpikir ya, astronot itu nafasnya pakai apa ya? Gitu. Masa iya bawa tabung oksigen keluar keluar bumi gitu. Mau berapa banyak oksigennya? Sedangkan kan kondisi kalau di luar planet itu kan tidak ada oksigen, bahkan mungkin tipis banget gitu kan. Sedangkan kan eh, konon katanya yang katanya para astronot itu bisa sampai di bulan. Nah, itu kan pasti terpikirkan gimana mereka cara bernafas, makan, minum, dan sebagainya. Nah, jadi ini menggunakan ilmu kimianya, yaitu di baju astronotnya ada namanya cartridge contaminant filter ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu jadi dia bisa menangkap karbon dioksida keluar dari atmosfer, jadi para astronot itu bisa tetap bernafas. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya seperti biasa kalau pendahuluan kan salam, terus nanya kabar dulu ya, terus ngulang dulu pelajaran sebelumnya itu tentang hukum dasar kimia. Nah, di reflection, bedanya kalau yang sintak PJBL-nya Laborize itu, mereka ngelihat dulu nih, nge-review lagi yang materi yang lalu, bahan ajar, LKPD, dan videonya. Terus siswa itu diminta buat diskusi dan identifikasi materi yang belum dimengerti. Terus gurunya ngasih gambaran tugas proyek tentang pemodelan unit alat misi luar angkasa. Nah, guru itu kan tadi dibilang pertama itu kan kalau pembelajaran STEM itu guru diminta untuk bikin masalah dulu ya. Tapi kan kalau anak-anak terkadang belum nyampe tuh. Nah, makanya guru terkadang bikin pertanyaan memancing seperti ini. Bagaimana ya reaksi yang terjadi untuk menghasilkan gas CO2 di pesawat luar angkasa yang mengubahnya menjadi gas oksigen? Oh iya, gimana ya Bu? Gimana gitu kan? Nanti kan mereka mulai terpancing tuh ide-ide yang ada di pikiran mereka gitu. Nah, di sini digunakan zat adalah LiOH karena zat LOH itu kan ternyata dia lebih mudah didapat ya. Dan satu sisi harganya kan lebih murah kalau nggak salah ya, gimana dihitung-hitungnya gitu. Nah, terus LiOH ini ternyata bisa mengubah menjadi yang CO2 tadi sehingga nanti kalau ketangkap dari filter sisanya adalah gas oksigennya. Nah, terus ini dari bidang research-nya peserta didiknya mengeksplorasi, terus peserta didiknya juga ngasih gambaran garis besar. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menyamakan persepsinya. Kira-kira kita mau bikin alatnya kayak gimana ya, filter CO2-nya gitu. Nah, terus di discovery nanti siswa itu diminta buat diskusi nih, kira-kira rancangan percobaan yang filter CO2 itu kayak gimana ya menurut kalian bentuknya. Nah, di situ kan siswa itu akan berimajinasi dengan teman sekelompoknya. Nah, terus nanti mereka mulai nih presentasikan ya. Biasanya kan kalau udah punya ide, coba presentasikan satu-satu gitu kan. Nah, nanti kan guru ngasih masukan.
Nah, terus mereka mulai tuh diskusi kelompok, perhitungan stokiometrinya gimana atau perhitungan di ilmu kimianya bagaimana gitu. Nah, terus samakan persepsi, setelah itu habis itu di aplikasinya baru deh siswa itu bikin tugas prototype berdasarkan hasil yang sudah didiskusikan tadi. Yuk ibaratnya, oke tadi kan udah dibikin karangannya istilahnya gitu. Sekarang kita bikin yuk yang bentuk benerannya istilahnya gitu. Nah, terus siswa itu uji coba. Coba produk yang udah kalian bikin filter CO2 tadi dicoba. Bisa nggak gitu kira-kira. Gitu. Nah, setelah itu nanti siswa akan mempresentasikan tugasnya secara kelompok. Gitu. Nah, terus ya, seperti biasa nanti tinggal penutupnya aja. Kurang lebih sintaksnya seperti itu. Nah, ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya didapat dari yang di modul diklatnya. Lalu, ini alatnya. Kalau mereka belajar lebih lanjut. Nah, ini di LKPD-nya di lembaga kerja siswanya. Nah, di sini lihat siswa mau ngedesain dulu prototipenya. Nah, di sini alat dan bahannya guru coba mengarahkan gitu. Jadi mereka ada gambaran, oh ini mau dibuat apa gitu, seperti apa. Nah, ini kurang lebih cara-caranya. Tadi siswanya dibagi jadi berapa kelompok, bikin cartridge filter. Setelah itu nih ada instruksinya, cartridge filternya harus pas berdiri di kotak sepatu, nggak boleh menghalangi aliran udara, gitu. Nah, ini ada contoh video pembuatan prototipe yang sudah saya buat gambarin ke siswanya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya stop share dulu. Saya coba share yang ini. Mana ya? Oke. Kelihatan YouTube-nya nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Oh ya. Oke, ini video yang saya buat, jadi siswanya ada gambarannya. Kedengeran nggak ya suara saya di YouTube-nya? Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran? Oke, Iya. wait sebentar. Stop dulu. Bentar. Oke, kenalkan nama saya Novia Kusumaninggo. Di sini agak nge-lag nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu suaranya? Kedengeran nggak? Udah ada kedengeran, Bu. Nggak kedengeran. Oke, saya Udah kedengeran. Ada. Bentar. Saya stop dulu deh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Novia Kusumaninggo. Bentar. Screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan nama saya Novia Kusumaninggo. Di sini saya akan membuat model prototipe filter atau buah isi keluar anak. Terus ada bubuk yang saya pakai di sini ada bubuk lada. Terus ada roti. Terus ada solar ini. Terus ada timbangan digital. Lalu ada gunting. Ada kasa. Lalu jangan lupa kurang lebih kita butuh 1 kartu. Kartusnya ini udah didesain di sini untuk nanti taruh penyangga atau filternya, dan bisa dibangun, dan ini ada tisu. Tisu ini nanti gunanya pada saat aliran udara, kita bisa tahu apakah aliran udara yang keluar itu sudah bebas dari CO2 atau tidak. Nah, kalau untuk filternya, di sini filternya terbuat dari
alasnya dari bus, tapi yang sudah dijelaskan kasa, dan di sini ada kapas. Nanti filternya ini akan dimasukkan ke sebelah sini, dari bagian di sini. Ke sebelah sini. Nah, terus nanti di sini akan kita taruh kipas untuk sebagai aliran udaranya. Bagaimana cara kerja dari alat ini? Mari kita saksikan video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau mencoba memperbaiki karbon dioksida untuk emisi keluar. Oke, tujuan sebenarnya di prototipe ini adalah kita bagaimana caranya astronot bisa bertahan bernafas oksigen di luar angkasa, sedangkan yang kita tahu kalau di luar bumi itu kan oksigennya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, jadi menggunakan baju astronot itu akan dilengkapi namanya alat adalah kontaminan kontrol cartridge yang ternyata di bajunya itu mengandung senyawa LCOH, lithium hidroksida. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan CO2 di udara dalam sistem stasiun luar angkasa. Nah, di sini kita lihat ada kertas yang tadi filternya. Filternya kertas ini dianggap sebagai filter untuk karbon dioksida. Nah, molekul karbon dioksida ini yang mana? Yang ini, yang padanya. Oke, gimana cara kita mencobanya? Oke, sekarang kita mau uji coba alatnya. Sekarang kita satu timbangan dulu. Kita timbang dulu nih filternya punya masanya berapa. Nah, karena diharapkan apa dari sini pupuk lada yang dianalogikan sebagai molekul CO2 itu akan menempel di sini di filternya. Jadi molekul CO2-nya bisa terpangkat di filter, jadi bisa para astronot itu bernafas di saat di luar angkasa. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, sudah diakan on. Oke, zoom. Lihat di sini angkanya sebesar 27,4 gram. Oke, lalu kita matikan dulu. Lalu kita coba pasang. Cara pasangnya seperti ini. Ini kan tadi busnya udah disiapkan. Lalu kita taruh di sini sebagai filternya. Lalu kita taruh bubuk ladanya di sini mendekati dari si kamarnya. Ini sebagai peninggi buat kipasnya. Kipasnya letakkan di depannya. Oke, sebelum kita nyalakan kipasnya, sebelum dimulai menyalakan kipasnya, kita atur dulu posisinya nih. Posisinya dulu. Lalu kita tutup. Ini bisa terlihat apakah ada aliran udara di belakang sebelah sana. Ya, jadi kita mulai menggunakan bisa lihat pada saat kipasnya ini kita bisa lihat pada saat kita alirkan udara di sini isinya seperti sedikit terbang ya bergerak, tapi ini ada aliran udara yang diharapkan molekul CO2-nya bertahan di filter, jadi para astronot bisa tetap bernafas atau tetap oksigennya tetap bisa bernafas karena dalam oksigen. Oke, sekarang ini udah kurang lebih 5 menit ya, sampai gantung dalam keadaan tertutup.
Bisa lihat juga tisunya benar-benar masih ada aliran darahnya. Nah, sekarang kita matikan kipasnya. Kita timbang berapa masa dari sistem ini. Timbangannya pas diagonal. Ternyata masanya adalah 27,6 gram. Jadi masa lada yang 6 kali kapas ini berarti kurang lebih sebanyak 0,2 gram. Nah, tadi awalnya lebih. Dan nanti dari sini siswa bisa menerapkan hukum dasar kimia dan berdasarkan penerapan dari mode prototipe serta CO2 untuk mengisi keluar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Di sini ada yang mau ditanya nggak, Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, sebentar saya mau share untuk mohon izin Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengisi daftar kehadiran. Jadi ada 2 link yang mau saya kasih. Yang satu untuk nanti surat keterangan Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi, dan yang satu lagi sebagai daftar hadir. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar. Mana ya? Satu lagi. Itu Bapak Ibu izin sudah saya taruh di chat yang di Google Meet-nya. Itu untuk daftar hadir, dan yang ini link untuk Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan sudah mengikuti diseminasi hari ini. Gitu. Silakan diisi Bapak Ibu. Masukkan ya Bapak Ibu di chatnya. Jadi tadi yang alat prototipe itu, jadi siswa diminta untuk membuat seperti itu, gitu. Dibuat dari penerapan, dari sintak-sintak PJBL yang tadi Laboy Rice tadi, gitu. Untuk yang untuk yang 2 link ini mohon izin Bapak Ibu untuk diisi ya, gitu. Kalau sudah bisa berkabari bisa saya tutup. Maaf Bu, sebelumnya tapi yang Google Form-nya katanya Anda perlu izin. Oh, oke. Sebentar. Iya. Ya bisa masukin. Dibuka. Sebentar. Ya. Oke, bentar.
Ini saya kirim lagi coba yang Google Form-nya, yang kedua. Bisa nggak linknya? Ya, bentar Bu, dicoba dulu. Mm-mm. Udah bisa Bu. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Delvia. Ya. Oke. Hmm, Untuk Bu Suri sudah Bu isi formnya? Bentar Bu Nov. Oh iya Bu. Ada Oh, dua itu link ya? Hah? dikirim ke WA dulu aja Bu Nov. Oh iya, oke deh nanti dikirim ke WA aja. Ya udah. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara diseminasi di Damba Angkatan 9. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada makan-makannya di Bu Doki. Ada Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, terima